ada meteor. Meteor itu turunnya dari langit. Dan itu pun untuk mengambil itu pun tidak gampang. Ya. Tapi dengan kekuatan Maha Dahsyat dari Yang Kuasa, setiap orang itu diberi kekuatan lebih, diberi kekurangan dan dari kelebihan masing-masing. Ya. Dengan keahlian apa yang dia lakoni. Bentering cahya nratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedah kipati peteng hanyulari jagat saisine ing kedaratan arum gandanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rindu Aji, penggemar keris dan Tosan Aji dari Jombang. Kali ini saya ada yang lain Mas Bro. Ini saya lagi di petilasannya Raden Wijaya di Trowulan Mojokerto. Dan hari ini saya ditemani oleh seorang praktisi supranatural juga dan juga budayawan nggih Gus nggih. Nggih. Namine sinten Gus? Gus Dipa. Gus Dipa, namanya Gus Dipa. Dan kali ini saya akan mereview juga nanti akan saya bertanya-tanya kepada Gus Dipa mengenai aura atau mengenai kekuatan yoni dari dua bilah pusaka saya ini. Nanti kita ulas sama-sama, dan yang baru gabung jangan lupa like dan subscribe channel saya Rindu Aji Jombang. Dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga Anda semua diberi kelancaran, diberi keselamatan, juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak usah berlama-lama lagi, tonton terus bos sampai habis tayangan saya, jangan di skip biar paham nanti mengenai keris pusaka dan mengenai budaya. Oke, Gus Dipa, ini saya mau tanya ini mengenai dua pusaka saya ini. Ini kira-kira menurut jenengan aura dari pusaka saya ini bagaimana? Yang jelas saya kepingin tahu mengenai aura dan yoni dari pusaka ini. Monggo dibabar. Ya, ini dengan sepengetahuan saya, pusaka ini pusaka tua Ladrang namanya ini. Ya, Ladrang. Ladrang ya. Niki napa dapuripun? Dibuka mawon. Niki Naga Siluman. Lah, siap. Iya toh. Nggih. Naga Siluman adalah suatu naga, kalau menurut mbah-mbah atau para leluhur dulu. Ya. Naga itu mempunyai kekuatan yang maha dahsyat. Ya. Dan penguasa di tanah Jawa. Oh gitu ya. Ya. Filosofinya seperti itu ya. Filosofinya seperti itu. Ini semua ini mengandung titi yoni gondo yoni. Dan pusaka itu dari empunya sendiri sudah mempunyai kekuatan-kekuatan yang sulit untuk dipelajari. Ya, terus karena ada sasaji,
ada puasanya. Terus ini pakai pusaka ini biasanya pakai jari untuk memijatnya. Oh, menempa untuk membuat Menempa, ya. iya. Ya, jadi tidak semua dikempleng ya Gus ya. Iya, semuanya tidak semua dikempleng juga. Iya. Tapi ini mempunyai kekuatan yang magis yang sangat tinggi. Ya. Akan membuka wibawa bagi yang memegangnya, Ya. terutama sebagai penguasa. Gitu ya. Ya, seorang pemimpin atau panglima ataupun seperti komandan-komandan, Oh gitu. bupati. Berarti ini agamanya orang-orang besar berarti ya. Ya, ini para pejabat petinggi-petinggi yang memegang pemerintahan. Aslinya tuanya untuk apa Gus? Kalau aslinya sendiri? Atau yoninya barangkali? Kalau yoninya untuk menjaga negara. Oh gitu ya. Ya, untuk menjaga bagi siapa yang memegang sebagai pimpinan bupati, untuk menjaga keamanan wilayah yang dipimpinnya. Oh gitu. Itu seperti itu. Siap. Kekuatan magisnya di situ. Ini kalau Anda lihat ini tanggungnya tangguh mana Gus? Ini Kalau Majapahit. Majapahit ya. Majapahit Sepuh. Cocok dengan lokasi berarti. Ya. Ini kan petilasannya Raden Wijaya. Ya, ini petilasannya yang Prabu Brawijaya Ya. dengan gelar Kertarejasa Jayawardhana Ya. yang membuka cikal bakal dari kerajaan Majapahit atau Majapahit. Wilwatikta. Majapahit awal berarti ini ya. Ya. Awalnya Majapahit. Saya Ya. kok merinding ngomong. Ya. Ini mempunyai kekuatan magis yang sangat tinggi. Itu ya Gus ya. Ya. Kalau megang pusaka ini tidak boleh sembrono. Ini agamanya para piyai pejabat. Oh, Tuh, gitu. nggih. Ini saya Berarti ini kembalikan sepuh nggih. sepuh. Majapahit nggih. Nggih, saya kembalikan sama Gus Haji Nggih. Kalau yang ini monggo. yang sewu. Nggih. Nah, ini Luk 7. Ya. Kalau menurut saya ini dapurnya Carubuk Gus. Pamornya pamor Wos Kutah kalau menurut saya. Pamorip Askuta. Ya, saya kepingin tahu tuanya dan yoninya seperti apa. Ini supaya harta yang bagi yang punya atau yang memegang pusaka ini Ya. akan menjaga hartanya dan akan melimpah bagi pemegang pusaka ini. Yang melimpah hartanya bertambah berarti. bertambah. Oh gitu ya. Ya, dan tidak mudah kehilangan hartanya. Oh gitu. Ya, bagus ini pusaka ini, tua juga ini. Sepuh mana Gus kalau menurut jenengan? Sama-sama sepuhnya. Sama sepuhnya ya. Ya, Ini kalau menurut saya ini Mojo Akhir Mataram Awal. ya, Ini. ya karena di peradaban Nusantara ini pun runtuhnya Majapahit itu pun karena perang saudara. Ya. Sebenarnya semuanya itu sama. Sebenarnya kan itu bukan saudara, itu antara bapak sama anak itu ya. Ya, Kalau menurut saya terah, terah ya. rebutan terah. Rebutan toh-toh. Ya, karena Pokoknya nggak rebutan wanita aja. ya, sebenarnya itu sama juga. Sebenarnya menjadi satu kesatuan ya. Harta, Menjadi tata, satu. wanita ya. Iya, Oke, siap. itu sama dengan judul Jekipati, itu sama. Itu ya. Ya, cuman itu kan hanya beda istilah. Iya. Dan pusaka ini memang sepuh. Dan orangnya kalau punya harta itu nggak boros, bisa Iya. bisa untuk menjaga hartanya juga ini. Dari kekuatannya gimana itu? Kekuatan magis bagus, istimewa. Ya. Ini mumpung Apalagi- saya di sini, mumpung saya ketemu jenengan, Iya. makanya saya kepingin tanya-tanya, saya pingin review tentang masalah yoninya dan auranya. Ya, ini kan hanya sebatas kemampuan kita sama banyak kekurangan juga. Ya. Gus, Siap. ini karena pusaka ini kadang-kadang dianggap orang-orang itu kurang bagus, dianggap apa yang menduakan Tuhan atau mendewakan pusaka. Ya. Padahal itu semua ageman. Ya. Karena manusia itu mempunyai beberapa unsur
Iya. Gitu. Nah, apabila ada unsur jahatnya itu nanti masuknya itu di pusaka, bisa menjaga. Oh, Sebenarnya gitu ya? di situ. Iya. Soalnya sekarang banyak salah kaprah tentang Ya, pusaka gitu loh. Dan banyak orang yang mengatakan bahwasanya pusaka itu menjadi hal yang musyrik dan menjadi hal yang syirik. Padahal bahwasanya kalau saya menggarisbawahi musyrik dan syirik itu bukan di pusaka, ya di manusianya sendiri. sebenarnya itu pun betul untuk Iya. pusaka itu yang syirik itu karena orangnya belajarnya belum tutup situ. Oh ya, ngopi ini turun ngatur. Enggak, betul. Karena yang dibuka itu kitabnya cuma satu. Iya. Dan orang itu biasanya tidak mau menerima masukan dari orang lain. Oh gitu ya. Ya, orangnya pengku namanya dari orang Jawa. Egois kalau bahasa Indonesianya. Bukan Egonya- egois. bukan Kalau ya? orang egois itu kan karena dia mempunyai pedoman yang sangat kuat, Ya. idealis, mempunyai idenya itu supaya dipakai orang, tapi yang kuat, tapi dia bisa menerima masukan dari orang lain. Oh iya iya paham. Itu paham. pengku. Mergo Pengku, apa? ya. Karena orang itu tidak belajar, tahunya Ya. hanya mendengarkan cerita, tidak tahu literatur, tidak mau belajar. Iya. Siap. Apalagi kita sekarang berbicara ini di tempat yang sangat sakral, di tempatnya pertapan yang Prabu Brawijaya Kertawijaya Jayawardana ini. Iya. Ini pun suatu hal yang sangat-sangat sakral. Sakral, Dan ya. baru ini saya diajak sama Gus Haji duduk di sini. Ya saya mengucapkan Ya ini banyak tadi terima kan kasih. pas ketemu. Ya, Soalnya kita sama-sama juga bukan orang nganggur. Kalau saya kan pengacara, pengangguran Iya. banyak acar. iya, tapi semua itu kalau tidak ada ditemukan oleh Sang Maha Kuasa nggak bisa. Ya nggak bisa, Nggak bisa, Gus. nggak bisa. Ya. Ya. Cukup Ya, alhamdulillah. itu yang bisa saya sampaikan sama jenengan. Ya, Karena saya siap, sendiri siap. pun belum banyak pengalaman juga, kita harus banyak belajar gitu. Sama saya juga masih belajar tentang mengenai keris yang sebenarnya itu kan yang bagaimana. Cuma kadang-kadang manusia itu banyak yang memandang hanya dari segi gaib, segi mistik. Padahal tidak. Ya, Padahal di dalam sebuah keris pusaka itu mengandung unsur-unsur beberapa hal. Dari besinya sendiri loh Gus, ini kalau saya pelajari. betul. Karena di besinya sendiri itu bukan hanya materi besi. Iya, Ini kalau saya ngomong gini loh, tangan saya mengkorok beneran. iya. Karena apa? Karena nenek moyang kita dulu itu sudah pintar, sudah pandai. Kita nggak tahu, kadang-kadang di dalam besi ini ada nuklir, Ya. ada muatan. partikel-partikel yang Betul. kita tidak tahu. Dan sekarang mulai banyak orang yang mengkaji tentang masalah benda pusaka, sampai dites kebendaannya, kebesiannya, itu materialnya apa saja, dan masih banyak yang bingung. Makanya Majapahit dulu itu bisa menguasai 3/4 dunia Ya, sebagai negara yang sangat besar, Nusantara. Itu karena sangat menguri-nguri pusaka. Budaya, Dan ya. iya, membuat pusaka itu pun tidak mudah. iya, Itu karena ada meteor itu turunnya dari langit, dan itu pun untuk mengambil itu pun tidak gampang. iya, Tapi dengan kekuatan Maha Dahsyat dari Yang Kuasa, setiap orang itu diberi kekuatan lebih, Iya. diberi kekurangan dan dari kelebihan masing-masing iya. Betul. dengan keahlian apa yang dia lakoni. Dan konon Kiai Carubuk sendiri ini, Iya. tapi ya entah yang keris yang ini atau yang lain kan kita nggak tahu. Ya, Asal muasalnya kan memang dari Kanjeng Sunan Kalijogo ya. yang hanya sebiji salak yang diberikan kepada Ki Supo Mandrangi untuk dibuatkan, aslinya dibuatkan sebilah pisau untuk menyembelih seekor kambing. Tapi Ki Supo Mandrangi waktu diberi sebiji salak besi ini tadi, Iya. dia bingung. Besi ini kecil tapi kok berat. Masa bisa besi sekecil ini bisa menjadi pusaka atau menjadi pisau untuk menyembelih kambing. Tapi dengan kekuatan dari Sunan Kalijogo, akhirnya disabda Ya. bahwa besi itu sebenarnya tidak kecil, bisa segede gunung. Dan akhirnya karena sabdonya mandi itu tadi, Ki Supo Mandrangi akhirnya Iya. jadi percaya, dan akhirnya digarap malah bukan pisau yang dibentuk, malah keris Akhirnya berwujud pusaka. pusaka. Dan akhirnya Sunan Kalijaga kok bagus, dan akhirnya dikasihkan ke siapa itu yang Jaga Tingkir itu Gus? Jaga Tingkir. Nah, kan akhirnya dikasihkan ke Sultan Hadiwijoyo, Ya, dikasihkan ke sana, akhirnya dibuat mengalahkan setan Bromo setan Kober punyanya
siapa itu? Arya Penangsa. Arya Penangsa. Ya. Loh, itu padahal besi yang kecil gitu loh. Iya. Terus itu partikelnya kan nggak hanya besi gitu loh. Ya Bukan semuanya hanya kan ada muatannya proses. Iya, makanya. Dari proses laku dan membuatnya itu tidak bisa sehari, walaupun dengan menggunakan kekuatannya yang Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya. Dan Kanjeng Sunan Kalijogo itu diperintah sama Sunan Bonang di pinggir kali itu ngelmoni ilmu. Iya. Bukan hanya sekedar duduk manis di pinggir sungai. Iya. Itu mereka hanya mendengarkan cerita itu 1000 hari. Iya. Kanjeng Sunan Kalijogo itu sampai mempunyai gelar Kanjeng Sunan itu 1000 hari. Iya. Dan kadang-kadang orang itu salah penafsiran Sunan Kalijogo berarti yang menjaga kali. Padahal itu kan untuk menjaga seluruh aliran. Ya. Maksudnya aliran ya aliran kepercayaan ya aliran agama untuk menjaga itu semua agar tidak terjadi gap atau benturan. Ya itulah Gus, kadang-kadang memang orang belajar itu setengah-setengah. Iya. Kadang ngluyure digedhekno belajar ya rasa-rasa. Tuh, dulu saya sekolah pun sama Gus. Iya. Nah, saya sekolahnya di sini nih. Ya. Bangun di kuburan. Ya. Tapi Di petilasan. ya jangan dianggap hanya sekedar membujuk kan. Kalau mereka bisa ya monggo bisa ditirukan. Iya. Tapi itu aja. Dan kalau keris Nogo Siluman sendiri kan juga sudah terkenal. Masalahnya kan ya naga itu adalah lambang sebagai penjaga. Iya, memang itu penjaga. Ya kalau di Arab sebenarnya ada yang digunakan. Zaman Kanjeng Nabi dulu ya bawa pedang. Iya, sama. Apa bedanya dengan pusaka? Iya. Makanya kadang-kadang cara berpikir itu lain orang lain juga cara Ya, berpikirnya. bukan lain itu, mereka gak gelem belajar. Iya. Tahu Yes, sinau. itu tadi benar. Kakean cangkruk. Iya. Cangkruk dia hanya mendengarkan istilahnya itu kalau orang Jawa itu kulak rungon dodol warto. Iya. Itu. Jadi hanya mendengarkan tapi tidak diilmoni, tidak dengan pemikirannya dia. Jadi masuk kanan keluar kiri. Iya, karena dia tidak bisa merasakan. Gitu ya. Iya, membuat pusaka itu ada beberapa cara juga. Ada roso. Iya. Nah, roso itu bagaimana yang membuat pusaka ini dipandang saja indah. Iya. Jangan berbicara ke masalah mistis magisnya dulu, dipandang aja indah. Nah, kalau sesuatu hal dipandang indah, pasti mempunyai kekuatan magis yang tinggi. Iya, siap. Itu di situ. Bener. Dan seorang empu kan juga tidak asal-asalan gitu. Ya, Untuk memang membuat sebilah pusaka tidak asal-asalan. Kalau menurut saya itu seperti itu. Dan kalau ini perbedaan antara empu yang zaman sekarang dan empu yang zaman dulu sangat-sangat berbeda. iya. Karena apa? Karena ya dari segi tirakatnya juga sudah berbeda, lain. Ya, beda. Gitu nih. Tapi menurut saya empu sekarang, empu dulu sebenarnya sama. Tapi kadang-kadang orang itu meremehkan itu. Ya, Yang namanya membuat pusaka itu semua pakai ritual. iya. Nggak ada pusaka itu. Karena pusaka yang baru itu kan belum terisi sesuatu kodam apa-apa itu yang seperti yang banyak diceritakan. Dan ya itu tadi, apa yang saya sampaikan tadi, pusaka itu akan perbawa orang itu sendiri. Ya. Ada unsur X-nya atau unsur yang nggak bagus bisa ada tempatnya. Itu seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk Gus Haji. Oke. Ya mohon maaf karena saya juga keterbatasan di situ. Oke. Yang jelas saya sangat berterima kasih kepada jenengan Gus. Ya, mungkin nanti di lain waktu kita bisa ketemu lagi dan bareng-bareng review pusaka lagi. Iya. Oke. Guys, cukup sampai di sini dulu. Ini karena juga Gus siapa tadi namanya? Dipa. Gus Dipa ini juga bukan orang yang pengangguran. Mungkin lagi ditunggu sama kliennya juga. Oke, sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapat langsung notifikasi video-video saya yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.